Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was-syakirin was-shalihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya yang saya hormati para pengurus Badan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas bersama dengan jajaran Dewan Penasehat, Dewan Pembina, para orang tua saya yang hadir pada subuh yang barokah ini. Bapak dan Ibu, kita semua jamaah subuh, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan, wabil khusus dalam melaksanakan amal ibadah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, dan kita bermunajat kepada Allah semoga kita termasuk hambanya yang bahagia di dunia ini dan bahagia kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Bunga mawar, bunga melati, masih nama-nama bunga ya. Bunga mawar, bunga melati harumnya sungguh memikat. Kabaripun apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini, semuanya sehat? Alhamdulillah ya. Saling mendoakan kita, saling menguatkan. Di kesempatan yang sangat mulia kita bertemu di majelis yang mulia, maka sangatlah indah manakala kita masih bisa saling mendoakan di antara kita. Untuk itu Bapak dan Ibu, saya doakan semoga kita semuanya insyaallah sehat jasmania, sehat juga ruhaniah. Amin. Lapang rezekinya, sehat kantongnya, wasakunia, wa dompetnya ya, wa atemiyah, lapang rezekinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak dan Ibu jamaah subuh rahimakumullah, salah satu yang mesti kita saling mengingatkan ya. Salah satu hal yang mesti kita kaji
Terlebih kita ini sudah berada di penghujung tahun 2024. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, keafiatan, umur yang panjang. Kita bisa bertemu dengan tahun yang akan datang. Maka bagaimana tekad kita Bapak Ibu untuk bermuhasabah, untuk mengoreksi diri, untuk merefleksi, merenung, mengevaluasi terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Agar apa? Agar hari ini itu lebih baik bila dibandingkan dengan hari yang kemarin. Hari esok, kalau Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berada dalam kehidupan ini, akan jadi lebih baik bila dibandingkan dengan hari ini. Tahun esok, manakala Allah berikan kita kesempatan kembali, kesehatan, keafiatan, umur yang panjang, insya Allah lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Muhasabah diri. Jadi lebih banyak kita mengoreksi diri sendiri. Kalau kita nunjuk orang lain itu satu jarinya yang ke orang lain, tapi selebihnya menunjuk ke kita sendiri. Kayaknya ada salah satu perkataan sahabat baginda Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu qabla an tuhasabu. Muhasabahlah kita, evaluasilah diri kita sebelum kita dievaluasi, sebelum kita dikoreksi, sebelum kita dimuhasabahi oleh orang lain. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan gelar Al-Faruq, sang pembeda. Salah satu sahabat yang sangat diharapkan oleh baginda Rasulullah keislamannya. Maka salah satu doanya baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, Bapak dan Ibu, ya, adalah doa Allah, kuatkanlah ya Islam ini dengan salah seorang atau salah satu dari dua Umar. Satu itu Umar bin Khattab, ya. Satu lagi ada Amr bin Hisam yang dikenal dengan Abu Al-Hakam alias Abu Jahal. Itu gelarnya, Abu Jahal itu gelarnya. Nama aslinya sebenarnya adalah Amr bin Hisam. Gelarnya Abu Al-Hakam, bapak yang bijaksana, luar biasa sebenarnya, ya. Tapi karena pertentangannya, perlawanannya, ya, penolakannya, ya, kepada baginda Nabi, ya, dia digelar dengan Abu Jahal. Itu kalau Abu berarti bapak, Jahal berarti bodoh, berarti bapak dari segala macam kebodohan, ya kan? Abu Jahal. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, doanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya salah seorang ini memperkuat Islam, maka Allah meridhoi, ya, mengijabat doanya Nabi, ya, yang menjadi Islam adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini masing-masing sama-sama punya kekuatan yang hebat luar biasa nih. Maka ketika kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah masuk Islam, dia datang menjumpai Abu Jahal. Dia mengiklankan diri, dia ngomong langsung, Abu Jahal, aku wis masuk Islam." Wah, gitu dia. Ini terang-terangannya Umar bin Khattab, karena beliau ini disegani, tidak hanya disegani tapi diwedeni, ditakuti. Nah, ketika Nabi mengajak, ya, menyuruh Umar bin Khattab untuk hijrah, kalau Nabi ketika menginstruksikan yang lain, tetap dia hati-hati, ya kan, sembunyi-sembunyi, ya kan, jangan terang-terangan karena nanti bahaya. Kalau mau hijrah terang-terangan. Tapi kalau Umar, dia declare, orang-orang Quraisy, wah, gitu. Dia langsung declare, saya udah disuruh sama Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Yastrib, ya. Kemudian disebut dengan Madinah, ya kan? Siapa yang mau, ya, nggak ngelihat lagi atau mamaknya, itu. Siapa yang mau nggak ngelihat lagi bininya atau istrinya,
Siapa yang mau ya nggak ngelihat lagi anaknya, gitu kan? Besok saya hijrah jalannya dari sini. Siapa yang mau ngalangin saya. Nah, itu dia. Ya. Biar kalau kalian berani nanti kalian nggak bakalan lagi ngelihat mamanya kalian, nggak bakal lagi kalian bisa ngelihat istri kalian, nggak bakal lagi kalian ngelihat anak-anaknya kalian. Oh itu terang-terangan dia. Arti ini, sopo sing arek ngalangi si Umar arek hijrah, ayo tokoi, gitu kan? Bentak selesai kalian kabeh. Luar biasanya itu Umar. Itu kapan saatnya kita bisa ngomong kayak gitu ya? Itu Umar bin Khattab. Maka salah satu yang sangat dikuatkan doanya dulu baginda Rasulullah, salah seorang dari dua Umar ini, Allah mengijabah Umar bin Khattab masuk Islam dan kemudian makin menambah kekuatan umat Islam. Itu. Bermuhasabahlah kita Bapak Ibu sebelum kita dimuhasabahi, sebelum kita dikoreksi oleh orang lain. Ini kita menjelang akhir tahun supaya muhasabah diri, mengoreksi diri lebih banyak ke kita memang. Karena memang untuk menguatkan keimanan ketakwaan kita Bapak Ibu. Karena memang tantangan hari ini luar biasa. Karena keprihatinan kita banyak di mana-mana. Kalau nggak kita bermuhasabah diri, menguatkan iman dan takwa kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, ngeri sekarang ini Bapak Ibu, kehidupan kita. Tarikan kemaksiatan, tarikan kemungkaran. Itu kuat sekali. Kalau kita nggak kuat iman dan takwa kita bisa terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan, terjerumus dalam lembah kemungkaran. Hari ini pergeseran itu sudah sangat luar biasa. Mungkin apakah pengaruh digitalisasi komunikasi atau pengaruh sosial media atau pengaruh teknologi informasi dan sebagainya, apakah juga itu bisa jadilah. Karena saya sering bilang Bapak Ibu, kalau kita flashback bernostalgia ke belakang itu luar biasa sekali. Pola pendidikan yang diberikan oleh orang tua kita dahulu itu sangat dahsyat. Makanya soleh dan solehah. Nih bapak dan ibu ini kan produk dari orang tua kita dahulu ya, zaman dulu. Yang didik kita manual, yang didik kita dengan penuh kesabaran, penuh ketaatan, penuh keikhlasan. Makanya anaknya soleh, solehah, nurut ambek wong tuane, pergaulannya terjaga. Kalau sekarang ngeri kita, nggak hanya kenakalan remaja, wah ini kenakalan ibu-ibu ya oke kok. Viral itu lagu waktuku kecil, oh ya sing viral kaya ngono ya kan. Lagu kok nongol-nongol, lagu kok cicilan kaya ngono ya kan. Ini kan potret emak-emak mak lampir ya itu. Viral mulai diundang kemana-mana, mulai itu apa nggak merusak generasi bangsa. Anak saya ini bingung loh, mama aku wis picicilan kok saya apa nggak anaknya makin picicilan. Mak jenenge mak lampir apa nggak anaknya jadi grandong kabeh. Nah ini problem sekarang ini. Habis sekarang dirahmati Allah, ya kan? Lagu-lagu yang viral ya gara-gara sebotol minuman ya kan, sempoyongan ya kan. Lah ini problem besar kita nih, hati-hati kita. Kudu kita ngoreksi diri, muhasabah diri, jaga gawang iman dan takwa kita agar ke depan kita makin jadi lebih baik. Ya, maka dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 ya yang jadi sentral atau stressing landasan kajian kita pagi hari ini ya Bapak dan Ibu, agar kita saling mengingatkan ya, saling bermuhasabah di diri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Jelas ini pondasi kekuatan yang harus kita bangun, membuat kita bahagia, membuat kita selamat dunia akhirat, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan bertakwalah kepada Allah, iman dan takwa. Di situ Bapak Ibu yang jadi kunci, benteng utama yang harus tertancap dengan kokoh dalam jiwa kita, Bapak dan Ibu. Selamat insya Allah, orang sengsara, orang bakalan kita kalau iman dan takwa kita kuat, nggak bakalan gegana, gelisah, galau dan merana. Betul Bu? Iya. Ibu nggak bakalan pokoknya korban andilau antara dilema dan galau. Karena bagaimana kekuatan iman dan takwa. Makanya Dr. Ayat Al-Qarni dalam bukunya La Tahzan dia mengatakan manusia itu tidak dilihat dari kedudukan, jabatan, pangkat. Siapa di antara kita yang paling hebat di sini? Yang paling kaya, yang paling tinggi kedudukan, jabatan, pangkatnya, yang paling panjang gelarnya? Siapa? Bukan itu yang dilihat dari kita manusia ini. Tapi Allah melihat kita, ya, dari kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan kebaikan-kebaikan itu adalah cerminan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman dan takwa itu adalah bersumber dari kebersihan hati kita, Bapak dan Ibu. Jadi ngaji ini kudu ngeresik ke hati, kudu bersihkan hati. Makin bersih hatinya, makin suci jiwanya, sehingga apa? Makin indah, makin merasakan kebahagiaan, melakukan kebahagiaan, kebaikan, makin kita merasakan lezatul ibadah, kelezatan dalam beramal ibadah, kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi dari segala larangan Allah. Itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Maka iman dan takwa itu akan melahirkan keikhlasan, kesabaran, kesyukuran. Kalau itu udah jadi kunci hidup kita, insya Allah bahagia, Bapak Ibu. Orang tua kita dulu kan begitu. Oh, anaknya bukan dikit. Kalau kita sekarang anaknya paling 2. Dulu orang tua kita 12, ya kan? Kita sekarang 3 paling. Orang tua kita dulu 13. Kita anaknya 3 sambate ngaruwara, ya kan? Susah wae, rek mangan opo mau Ustaz, anak oke-oke, ya kan? Orang tua kita dulu yakin deh, banyak anak banyak rezeki. Mesti ngatur rezeki itu Gusti Allah Subhanahu wa taala kok. Enggak takut. Orang sekarang mau biayanya bagaimana Pak Ustaz? Gimana nanti kuliahnya, gimana nanti masa depannya? Lah kok kita pula yang jadi Tuhan. Allah yang ngatur semuanya. Kita sekarang anak dikit sambati susah selalu. Orang tua kita dulu anaknya banyak, oh do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do, ya kan? Tapi anaknya jadi semuanya. Kenapa? Karena iman dan takwa, karena keikhlasan itu menanamkan adab akhlak moral buat kita. Makanya sukses semuanya. Sekarang anaknya tinggi kedudukannya, tinggi jabatannya, tinggi pendidikannya, tapi adabnya kurang. Dulu orang tua kita mendidik kita dengan adab luar biasa. Itu tadi saya bilang potret-potret emak-emak lampir itu yang mendidik anaknya bakalan jadi gerandong semuanya. Sedih kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah marahin anak nggak ada sabarnya, gitu kan? Seluruh penghuni kebun binatang di absen semuanya, ya. Wah, sampai anak setan diomong, ya kan? Anak setan namanya apa? Setan juga, ya kan? Bapaknya setan juga, berarti dari keluarga setan, gitu. Nah ini, kalau dulu sabar, anaknya nangis pendidikannya sabar, gitu kan? Saya teringat selalu nih, Bapak Ibu, ya sambung nanti coba ini syair ini saya teringat karena orang Jawa ya ngapunten, mohon maaf, ya tradisi Jawa yang saya bawa, ya kan, nembang syair ini Wak Sukir ngerti, tapi nek wong Mandiling ya eneng juga, ya kan, wong Mandiling juga eneng onang-onang, ya kan? Ya kan Pak Ucok?
Ini masih ingat apa aja? Orang tua kita dulu, mbahnya kita, neneknya kita. Ya, kalau orang Jawa itu ya nembang. Ngayun anaknya nangis itu ya sabaran gitu kan. Ngeden-ngedenin anak nggak kayak orang tua sekarang itu yang mak lampir tadi. Dasar kau setan, dasarnya bawa apa diomong, ya kan? Kalau orang tua dulu, kai bulane dadari. Pak Sugir masih ingat ya? Ya, koyok buta ngekilani lagi golei cah nangis gitu. Tak lelo tunga itu. Ini seinget ya. Seinget yang orang Jawa itu tak lelo lidung. Nah, onang-onang yang ciri sendiri orang Mandiling itu orang tua kita ngandung maknanya itu luar biasa itu. Cep menengo anakku cah bagus, gitu kan? Anakku sing bagus rupane, gitu. Tak kadang iso urip mulya, gitu. Ngeluhurke asmane wong tua. Itu orang tua kita dulu kayak gitu nembangnya. Tak dongake kena ya wis cep aja nangis meneh nae gitu kan. Cah bagus, engko nek wis gede kalau udah besar jadi orang mulia, tinggi harkat martabat derajatmu ya nak. Ngeluhurke asmane wong tua, kayak bisa ngangkat harkat martabat derajat orang tuamu, gitu kan? Ngangkat martabat orang tuamu ya nak. Itu doa orang tua kita dulu. Cep, ojo nangis meneh. Ya, ngisik nangis juga ya kan. Iku ngeden-ngeden. Iku delok bulane iku sinare. Wah terang benderang, koyok buta nak, buta. Gitu. Ya kan? Sing ngeden-ngedeni iku lagi goleki cah nangis, menengo nak, menengo. Diem nak, diem. Itu loh orang tua kita dulu juga mendidiknya dengan sabar. Orang anak zaman sekarang, orang tuanya ngayun anaknya nangis. Memang sih kita puteran, ya kan? Muter, nggak sabaran, ya kan? Ya kalau punya nyanyi gue mau masihku kecil, apa nggak pecicilan anaknya? Ngayun anaknya orang sabar ya kan, anaknya nangis kasih handphone, des, handphone menang, diam anaknya, tapi merusak mentalnya. Kita sekarang ini kan luar biasa gitu kan. Negara-negara maju itu sudah mulai meninggalkan tuh yang kayak begituan itu. Saya baca itu di Australia ya. Negara kanguru itu, Australia itu sudah dikeluarkan undang-undangnya, sudah diputuskan sama parlemennya, anak-anak di bawah usia 16 tahun nggak boleh bersosial media, baik Facebook, baik TikTok dan yang lain-lain. Anak usia di bawah 16 tahun. Kenapa? Karena merusak, karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Hukumannya berat, siapa yang menjalankannya, siapa termasuk yang memfasilitasinya, dendanya sangat berat dibuat. Luar biasa. Itu Finlandia. Finlandia itu termasuk salah satu negara paling bahagia di dunia. 7 tahun berturut-turut negara yang paling bahagia di dunia itu Finlandia. Salah satu kuncinya di Finlandia itu budaya yang dikembangkan adalah budaya koordinasi, budaya kerjasama, budaya korporasi, budaya untuk saling menguatkan, tidak budaya kompetisi. Beda di kita kan, budayanya kompetisi. Tetangga iso beli kulkas, ya kan? Awak tuku kulkas yang lebih gede, dia 2 pintu, kita 5 pintu, nah, gitu kan? Kompetisi, ya kan? Tetangganya bisa beli mobil, ya kan? Tapi tahunnya tahun rendah, kita beli mobil tahunnya tahun tinggi. Nah, itu kompetisi pokoknya. Makanya di kita kadang-kadang ini jarang merasa ikhlas bahagia ngelihat saudaranya dapat nikmat atau kebahagiaan itu. Beda di Finlandia, mereka bahagia. Kenapa? Karena di budaya nggak budaya kompetisi, budaya saling membesarkan, budaya saling untuk menguatkan.
Itu Finlandia. Di Finlandia termasuk sekarang anak-anaknya kalau belajar sudah meninggalkan yang namanya itu handphone dan media-media elektronik lainnya, kembali ke manual, pakai buku, pakai tulisan, pakai pena, pakai pulpen. Dan lebih itu ternyata efektif membentuk karakter adab anak-anak mereka. Makanya 7 tahun berturut-turut tuh Finlandia jadi negara paling bahagia di dunia. Luar biasa. Bapak Ibu rahmati Allah. Tantangan kita sekarang luar biasa sekali. Sikit-sikit handphone. Ya Mas kira anak kita masih kecil, masih bayi udah pandai. Masih wis kayak handphone. Menang dia. Wah, enggak mau. Wis kayak handphone. Itu judulnya itu. Makanya membentuk mental mereka, membentuk karakternya. Karakternya apa? Dididik bukan oleh orang tuanya, dididik oleh handphonenya. Ini problem kita. Maka muhasabah kita ke depan harus kita atur itu. Boleh lah, mungkin di negara kita bukan kayak Finlandia dan sebagainya. Negara kita mungkin masih katro lah mungkin, atau masih yang namanya handphone tuh kayak luar biasa kita memegangnya dan sebagainya. Diatur paling tidak, ya, difilter paling tidak. Apa yang bisa ditontonan anak-anak kita? Jangan semua jadi tontonan, karena nggak semua yang ada di handphone itu jadi tontonan, ya, jadi tuntunan, ya. Banyak yang nggak layak jadi tontonan. Maka yang dipilih yang layak jadi tuntunan buat membentuk karakter anak-anak kita. Maka jangan diberikan kebebasan begitu saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini problem kita. Makanya kecemburuan, penyakit sosial kita kan luar biasa di Indonesia ini. Karena tadi nengok orang, ya kan, update status, ya kan, bahagia guys di family time, ya kan, jalan-jalan ke bukit, ya kan, jalan-jalan bahagia dengan keluarga. Makanya banyak kita iri dengkinya, nengokin status orang aja, kepoin orang aja. Ini problem ini. Saya teringat ya dengan ada guru kita lah, guru kita semuanya, karena dulu dia juga menjadi pengurus di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, sekretaris umum gitu. Dan beliau, saya belajar langsung dengan beliau, itu namanya ayah anda guru ya, Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Soleh Harhab. Itu dosen tuh di Fakultas Syariah waktu masih IAIN Sumatera Utara Medan. Beliau itu ngajarnya itu tafsir Ayatul Ahkam. Kalau udah ngajar itu selalu yang dia bawa itu kitab Muhammad Ali As-Sais, ya, tafsir Ayatul Ahkam itu yang beliau ajarkan itu, ya. Itu beliau itu ada pernah ngomong gini, Bapak Ibu. Kenapa kita ya tidak pernah mengerjakan, tidak pernah melakukan? Misal ya, tetangga kita untuk nikmat, tetangga kita dapat nikmat, tetangga kita dapat anugerah, dapat rezeki, ya, bisa beli sesuatu atau punya sesuatu. Kenapa kita nggak pernah sujud syukur gara-gara tonggone kita dapat nikmat? Bapak pernah nggak Pak kira-kira? Ya, tetangga bisa beli mobil, Bapak yang sujud syukur, alhamdulillah ya Allah. Ibu pernah nggak kira-kira? Tetangga kita bisa ngerehab rumah, ya kan? Bisa buat garasi mobil, ya kan? Lalu ibu sujud syukur sebagai tanda bahagia tetangga bisa renovasi rumah. Pernah nggak kira-kira? Mbok preketek-ketek, nggak usah preketek-ketek. Ini problem aja. Kenapa kita nggak pernah melakukan itu? Itu kata beliau. Kenapa justru yang lebih ditanya itu adalah kok iso ya? Kok iso? Kok bisa ya? Ya kan? Dari mana duitnya itu? Kok bisa dia renov? Jangan-jangan itu. Kok bisa ada mobil di rumahnya itu? Nggak maling deh, engko begal, ya kan? Jangan-jangan dia ini ada peliharaan. Ada peliharaannya di kampung, ada kambingnya banyak katanya, bukan kambing, tapi apa? Jangan-jangan ada tuyul. Nah ini problem sini. Kenapa kok? Itu budaya kompetisi itu, karena ketika muncul iri, muncul dengki, ya, muncul sifat yang tidak baik dalam hati. Ketika kita kepo ngelihat orang lain,
Dan ketika kita banyak melihat media, sosial media, itu banyak melihat orang lain. Makanya budaya persaingan di Indonesia itu, di kita itu sangat luar biasa. Kalau nggak kuat imannya, nggak kuat takwanya, itu saling sikut menyikut, nggak peduli halal haram, ribak sudi. Hantem kromo. Itu udah kayak gitu. Kenapa? Karena nggak di sini nggak ada bentengnya. Nggak ada lagi. Udah nggak penting itu halal haram. Sing rame payah Pak Ustadz, apa nih sing halal? Yang penting sekarang koyo royo, dihormati orang, ya kan? Udah capek jadi orang susah, jadi orang miskin Pak Ustadz. Ini problem. Kenapa? Karena ini iman dan takwa. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dalam ayat yang lain bisa Bapak Ibu baca dalam surah Ali Imran ayat 102. Itu sama juga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Iman dan takwa itu, bertakwalah dengan sebenar-benarnya. Ojo cecek, haqqa tuqatih, biar kita kuat ngadapin hidup. Biar kita kuat menjalani segala ujian beban dari Gusti Allah. Biar pundak kita ini makin kuat. Karena yang namanya hidup pasti ada ujiannya, pasti diuji. Makin tinggi imannya kita, makin kuat ujiannya. Maka biar kuat ini pundak, maka iman dan takwa yang benar, haqqa tuqati. Itu. Salah seorang ulama tafsir ya, bernama Imam Abi Al-Fida Al-Hafidh Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Itu karya beliau Tafsirul Qur'anil Azim. Dia ada ngutip ya hadis baginda Rasulullah ketika mensyarahkan atau menafsirkan surah Ali Imran ayat 102 ini, yang dimaksud dengan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benarnya. Itu. Tancapkan iman dan takwa itu, jangan kayak fata morgana, jangan kayak oase, benar-benar. Ya imanku kudu bener, sabarku memang benar-benar, ikhlasku nggak pura-pura, ikhlasku memang bener. Gitu. Itu indikatornya apa? Dia ngutip hadis Nabi itu, indikatornya paling tidak yang pertama, kita benar-benar ittaqullaha haqqa tuqatih adalah ayyuta'a fala yu'sa. Mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, atau taat kepada Allah, tidak durhaka, tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan itu dari simbol utama kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah. Kalau tidak taat, tidak patuh terhadap perintah Allah, sholat 5 waktu, wabil khusus itu ukuran iman dan takwa kita kepada Allah. Nanti kalau orang udah ninggalin sholat itu nggak merasa berdosa sama sekali, ya itu iman dan takwa rusak. Ya? Itu indikator. Itu potret kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak patuh, ya sholatmu aja deh. Makanya hidupmu centang perenang, hidupmu susah, hidupmu entah bagaimana ya, karena sholatmu. Maka kalau kamu ingin diperbaiki hidupmu dengan baik oleh Allah, perbaiki sholatmu. Itu figur, itu simbol ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayuskaro fala yukfaro. Mensyukuri nikmat Allah, jangan kufur, jangan ingkar. Karena kuncinya disyukur. Dapat rezeki anugerah dari Allah, oh banding ke, ya Bu ya, tuh Mas, tetangga kita tuh tengok, baru berapa tahun nikah, baru 10 tahun Mas, kita udah berapa tahun, sampai rambutku putih kabeh, ya kan, sampai loro Mas, jangankan sepeda motor, ya kan. Beli sepeda aja kita nggak bisa mas. Sambati ngaruh orang banding ke, nggak bersyukur. Enak kita walaupun nggak punya sepeda motor, ya kan, nggak punya mobil, luar biasa. Pikirannya tenang. Sing duwe mobil, pikirannya ruwet. Ini wis tiap tanggal 5 momen dari piye lan nutupe, ya kan.
Syukur itu kuncinya, kunci bahagia. Maka ayaskuro fala yukfara, syukur terhadap nikmat Allah, jangan kufur. Itu kunci. Nek kaya ono insyaallah kita enggak banding-bandingke, enggak kepo sama orang lain. Apa? Allah berikan aku nikmat yang sangat luar biasa, yang kalau aku hitung itu nggak sanggup aku menghitungnya. Iki ayo serah sanggup aku menghitungi. Kok aku nggak bersyukur? Ngapain melihat orang? Tuh. Yang ketiga, ayuzkaru fala yunsa. Ingat sama Allah dimanapun kita berada, jangan pernah melupakannya. Ayuzkaru fala yunsa. Dalam kondisi bagaimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, ingat sama Allah. Itu kunci. Taat, syukur, zikir, ingat. Itu kekuatan iman dan takwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dalam surah Al-Hasyr ayat 18 tadi ya, Bapak Ibu, setelah diingatkan kita agar menguatkan iman dan takwa itu, apa kata Allah? Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah engkau koreksi, muhasabah, ya. Hendaklah kita merefleksi diri, karena kita hidup bukan untuk masa lalu. Masa lalu sudah dilalui. Kita hidup untuk masa depan. Gitu. Maka masa lalu jadi ibrah, jadi pelajaran. Jangan lagi kita kemudian terjebak, ya, dengan masa yang lalu. Jadikan aja pelajaran. Pelajaran orang tua kita dulu mendidik kita begini, pelajaran buat kita. Nah itu. Bukan kita kembali ke masa lalu, gak bisa lagi. Karena sudah kita lalui, kita lewati. Maka hari ini lakukan yang terbaik untuk apa? Lighad. Untuk masa depan kita. Karena hidup kita itu untuk masa depan. Hakikatnya di negeri akhirat. Itu hakikatnya. Kita hidup untuk akhirat. Dunia ini instrumen, dunia ini wasilah, dunia ini jalan. Tapi ya untuk menggapai kebahagiaan di akhirat, kunci ini nang dunia. Maka dunia itu sebagai ladang kita untuk nyari bekal, bukan ngabisin bekal. Karena ini transit. Kalau namanya transit, mau lanjutnya nanti masih ada fase-fase kehidupan kita lagi, melewati alam barzakh. Nanti kita akan dibangkitkan kembali. Allah akan minta kita pertanggungjawaban terhadap amal kita, amal yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Makanya kata baginda Rasulullah, baginda Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Nanti di hari kiamat, nih telapak kaki kita tidak akan bergeming, tak akan bergerak sebelum kita menyelesaikan, sebelum kita bisa mempertanggungjawabkan 4 pertanyaan akan diajukan kepada kita, Bapak Ibu. Yang pertama, an umurihi fi ma'afnahu, umur yang Allah anugerahkan kepada kita, untuk apa kita gunakan? Berapa tahun kita hidup di dunia dikasih kesempatan sama Allah? 60, 70, ada yang 80, ada yang lebih mungkin. Paling-paling berapa lah umurnya kita? Ya kan? A'mari ummati, kata baginda Rasulullah, baina sittin wa sab'in. Umurnya umat itu antara 60 sampai 70. Wak supir wis piro, Wak? 7 lewat pisan. Iki ilmu ini harus kita pelajari, kok iso sampai 75 tahun nih. Rencana sampai umur berapa, Pak Sugeng? Ya kurang Gusti Allah, Pak Ustadz, ya kan? Sehat-sehatlah orang tua kita di sini, luar biasa ya. Amin ya rabbal alamin, itu ya. Kalau yang lebih ada dikit, itu anugerah. Maka kita doakan. Karena apa? Ya, orang yang terbaik mudah-mudahan. Khairukum man thala umuru wa hasuna amalu. Sebaik-baik kamu orang yang Allah anugerahkan panjang umur. Panjang umure, baik amali. Insyaallah Pak Sukir, ya kan? Tua, semua orang tua kita di sini luar biasa, ya kan? Panjang umur, baik amalnya, gitu. Umur kita ditanya untuk apa kau gunakan umurmu? Jangan-jangan kebanyakan dugem, ya kan? Kebanyakan maksiat daripada berbuat ketaatan kepada Allah. Ditanya itu muhasabah kita hari ini. Makin tambah umur, itu makin dekat dengan ajal, makin muhasabah diri, makin lebih baik kita. Kapan mana kita sujud kepada Gusti Allah? Nih.
Apabila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Belajar ilmu padi di ladang, tambah berisi. Loh, apa ya ujungnya? Ora, tambah berisi, tambah merunduk. Iku karangan kok dhewe iku. Tambah berisi, tunduk ke bawah. Itu memang merunduknya betul. Tapi ngarang dhewe itu. Kayak ilmu padi kan kayak gitu. Makin tua makin risi, makin tua itu makin dekat sampai Gusti Allah. Makin tua itu makin nyadar. Makin tua itu yang makin banyak sujudnya, makin banyak zikirnya, yang makin banyak ke masjidnya. Nek wis tua ya orang nang masjid-masjid. Lah iki tua-tua keladi, makin tua malah makin dadi naudzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian an jasadihi fima ablahu. Ya, jasad tubuh kita, anggota tubuh kita itu dimintai pertanggungjawaban. Untuk apa kita gunakan tangan, kaki, mata, telinga, semua ditanya. Ya. An ilmihi, ilmu yang Allah anugerahkan sama kita. Kita belajar, kita ngaji di Masjid Al-Ikhlas ini, Jami Al-Ikhlas ini. Dipintai pertanggungjawabannya, ditanya ilmu yang Allah berikan kepada kita, ilmu yang dianugerahkan kepada kita. Masa amil fih? Sudah diamalin belum? Itu pertanyaannya. Makanya kalau ustadz balik itu tantangannya berat, tantangannya luar biasa. Pertanyaannya lebih banyak. Enggak hanya sudah kau amalin, ya kan? Benar atau tidak, banyak sekali. Makanya hisabnya lebih panjang, Mas Sugeng. Yang ketiga, yang keempat, an malihi, harta yang Allah anugerahkan, Allah titip sama kita. Pertanyaannya enggak satu, min aina tasabahu. Dari mana kau dapat? Kau bisa beli mobil Alphard. Dari mana duitnya? Kau bisa bangun rumah seluas itu, berapa hektar tuh rumahmu? Ya kan, garasinya luas, berapa mobil yang ada di dalamnya? Min ainak tasabahu. Dari mana kau mengusahakannya? Dari mana kau mengupaya? Dari mana dapat duitnya? Kau bisa beli, kau berjejer mobilmu, berjejer rumahmu di mana-mana, kebunmu luas di mana-mana. Min ainak tasabahu. Dari mana kau dapat? Uangnya halal atau haram? Tanya semuanya. Pertanyaannya lagi, setelah min ainak tasabu wa fima anfaqahu, harta yang aku anugerahkan kepadamu, untuk apa kau gunakan? Kemana kau berikan? Apakah engkau sedekahkan, engkau infakkan, engkau berikan zakat dan sebagainya? Semuanya ditanya. Harta. Bapak Ibu sekalian, di ujung ayat ini, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau diskusi, monggo izin lewat 5 menit ketua. Monggo. Ada mau ditanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz kami yang telah memberikan pencerahan pada pagi hari ini, yang telah membuka kembali memori-memori kita pada masa lalu. Iya. Di sini Ustaz, saya tertarik mengenai masalah muhasabah diri. Iya. Mengoreksi diri. Manusia itu adalah tempat dosa. Iya. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Nah, sekarang pertanyaan ini Ustaz. Pada saat seseorang berbuat dosa, orang akan cepat mengoreksi kita. Orang akan cepat menilai kita. Karena memang itu kodratnya manusia. Menilai orang lain lebih gampang, seperti membalikkan telapak tangan daripada menilai diri sendiri. Gitu, Ustaz. Jadi pada saat seseorang mendapatkan musibah atau mendapatkan ujian, orang lain akan berkata itu karma. Nah,
itu karma. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini Ustaz, bagaimana Islam memandang sebuah karma itu Ustaz? Apakah itu memang betul-betul karma itu memang ada di dalam Islam? Apakah itu hanya sebagai ucapan seorang manusia, atau karma itu apakah sama dengan ujian gitu Ustaz? Ya. Hanya itu yang saya tanyakan Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali ya pertanyaannya ya Ibunda ya. Ya. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surah apa itu Mas? Al-Zalzalah. Iki anak saya yang barep Bapak Ibu ya. Ini tadi yang jadi imam, mohon izin ngapunten ya. Sudah tamat dari pondok pesantren Hafizul Ihsan. Mohon izin, mohon maaf tadi kalau yang imam beliau biar supaya punya riadoh latihan ya Bapak Ibu. Ini ayat sebenarnya kan jadi landasan ini. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun walau sebesar biji jarrah, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan dari kebaikan yang dia kerjakan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walau sebesar biji jarrah, maka dia pun akan merasakan ya dari apa yang dia lakukan, dari kejahatan yang dia kerjakan walau sebesar biji jarrah itu. Kan ini sebenarnya maknanya. Cuman bahasa kita aja yang bahasa ngeden-ngedeni, ya kan? Karma. Ada. Ya kan? Artinya apa? Karena memang kita akan menuai bibit yang kita tanam. Kita akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Tak ada dalam kehidupan dunia ini ya yang tidak Allah tunjukkan dalam kehidupan kita. Buktinya dia Pak Ustadz berbuat jahat maksiat dia Pak Ustadz dia. Tapi tak delok mungkin koyo deh Ustadz, ya kan? Bertambah-tambah hartanya. Wow, kayaknya luar biasa kali dia Ustadz. Nggak pernah kali kayaknya kayak kita nih yang sengsara, ya kan? Dia Ustadz mungkin kaya padahal bejujal kali Ustadz. Ngeri kali. Kami dengar Pak Ustadz, pokoknya kalau soal kemaksiatan dia lah nomor satunya. Hati-hati dengan kata istidraj. Ya, kita nggak ada yang tahu hatinya siapa. Hati orang bagaimana? Ada orang yang punya gelimang harta banyak, tapi nggak tenang dalam dirinya. Istidraj. Ada yang luar biasa. Semua yang dia inginkan bisa dia penuhi karena dia punya uang banyak. Dia punya jabatan tinggi. Dia punya peran untuk mindahkan orang. Tak pindahkan ke. Dia punya kekuasaan. Habis ke kau ya. Entak ke lagi. Punya dia. Tetapi hatinya nggak pernah merasakan kedamaian, ketenangan. Istidraj. Hati-hati. Nanti sekonyong-konyong. Falamma nasu ma dzukiru bih. Ya, mereka lupa terhadap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti mereka nggak sadar, ya Allah jatuhkan. Dias. Ya kan? Hancur sehancur-hancurnya. Itu balasan. Itu bahasanya kita karma, kita kena karma, kita syukur, dinyukuri. Nah kita jangan sama seperti orang lain. Orang lain biar buruk sangka sama kita nggak usah. Yang namanya ujian, ya Allah mudah aja. Itu semua tadbir Rabbani. Siapa yang sangka gara-gara jualan es teh yang viral-viral itu kemarin? Iya kan? Siapa yang nyangka itu Pak Son Haji itu bisa umroh sak keluarga? Aku yakin deh mimpi pun orang mungkin deh, ya kan? Bisa umroh sak keluarga. Nggak pernah nyangka dia jualan ya es kemudian dapat rezeki 100 juta ya gara-gara itu takdir Rabbani skenario Allah gara-gara esmu wis payu urung wis laku urung ya kan belum ya dol kono goblok viral langsung gara-gara kata goblok. Siapa sing gelem tak goblokin ngene viral ngene. Kalau
Pak Ustadz yang ngomong goblok nggak bakalan viral. Makanya Allah pilih itu nggak orang sembarangan tuh Gus Miftah. Nggak usah malah kita hina, kita caci maki dia, biar jadi pelajaran buat dia, buat para ustadz, buat saya, buat semuanya. Karena Allah pilih dia, karena dia bukan orang sembarangan. Nek ustadz sugeng sing gobloke, ya kan ora viral, walaupun direkam sampai cuam, nggak bakalan viral. Oh Sugeng Wanto itu sopo? Wong terkenal nang Bandar Setiato, ora bakalan viral. Tapi karena Gus Miftah itu bukan orang sembarangan, dipilih sama Gusti Allah. Dia nggak hanya Ustadz Kabir, tapi dia juga dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. Di situ, kalau cuma dibeli itu esnya, ini tak tuku nih, ya kan, paling mahal 100.000. Tapi Allah pelintir lisannya dengan itu viral dia. Gara-gara kata goblok ini orang bisa berangkat umroh sak keluarga 100 juta, dikasih kendaraan, dikasih modal, banyak rezeki datang dari mana-mana. Kenapa? Allah menghendaki mengangkat harkat martabat derajat hambanya. Jalannya itu mudah sekali bagi Gusti Allah. Pelajaran, ya pelajaran buat kita semuanya. Buat Gus Miftah itu pelajaran biar supaya makin dia ke depan menjaga lisan. Sama kayak saya juga, sama demikian para ustadz, para mubalik, ojo sok, ojo sombong. Ngono itu pelajaran sama kita. Nggak usah malah kita jelek-jelekan bagaimana Gus Miftah, nggak usah. Apa bedanya kita sama dia? Apa bedanya kita nanti dengan yang lain-lain? Kalau misalnya ada sesuatu, orang kita kemudian buruk sangka sama dia, nggak usah. Pelajaran buat kita semuanya. Bahasanya saja. Samanya dulu kita, kalau ingat-ingat dulu kita dengan kata pantang itu lebih dahsyat. Nggak sempet, nggak pala orang tua kita dulu bilang kata haram, ya kan? Pantang, pantang gue, langsung kita, ya mak, saiki diomong pantang, apa pantang orang yang pantang-pantangan? Sekarang kata haramnya nggak wedi. Malah haram itu jadi gara-gara sebotol minuman, ya kan? Jalannya sempoyongan. Haram udah tahu haram, ya dimainkan. Udah tahu judi haram, jadi orang haram ya dimainkan. Kata haram nggak wedi, nggak takut. Padahal konsekuensi haram itu gimana? Dahsyat luar biasa. Dulu kita nggak ada mama kita bilang haram, nggak, pantang. Langsung gitu. Situ bahasa aja. Artinya apa Bu? Ya, bahwa semua kita ini akan diminta bertanggung jawabannya. Semua ada konsekuensi, semua ada balasannya. Makanya nek sing apik dibalas sing apik, nek sing elek juga Allah akan balas dengan apa yang seperti kita lakukan. Maka bertobatlah segera. Itu dia kuncinya. Itu dia kan? Makanya kullu bani adama khotoun, kata Kanjeng Nabi. Semua manusia kita punya salah. Kita pernah buruk sangka sama orang lain, pernah kita berprasangka buruk sama orang lain, ya. Kullu bani adam khotoun, ya. Wa khairul khotoin. Nah sebelum datang tuh balasan tuh sama kita, segera wa khairul at-tawwabun, segeralah kita bertobat kembali kepada Allah SWT, meminta ampun sama Allah atas segala kesalahan yang kita lakukan. Nek punya salah sama sesama manusia, minta maaf, minta ampun sama Allah. Bapak Ibu, Allah alam. Ada lagi? Udah ya? Ya. Ayah ada bawa lontong, bawa apa enggak ada? Ada lontongnya enggak ada? Oh roti. Pak Sukir yang mampu lontong. Hah? Oh bubur ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang mohon izin, mohon maaf, hanya refleksi aja, hanya renungan buat kita bersama ya. Semoga ada manfaatnya buat kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bala bencana ya. Desa Bandar Seti yang kita cintai ini dengan kajian-kajian, dengan insya Allah generasi-generasi kita, majelis-majelis Quran kita dan sebagainya ini akan menghempang bencana datang di desa Bandar Seti yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin, mohon maaf. Eneng sego aja golek upo, Satrio Jawa asmine Gatot Kaca, kula niki Sugeng Wanto. Bapak Ibu nemu lelepet ya kula nyuwun ngapunten lan nyuwun di ngapura nggih. Kabul niate, kabul hajate sakabehane nggih. Pandonganipun Bapak Ibu lan sedulur sedaya mugi-mugi diparingin wilujeng, sehat, barokah ya, bahagia teng dunia lan bahagia teng akhirat nggih. Masuk swargane Gusti Allah nggih.
Ye ngertos orang ngertos nggih. Nek wong mandeling orang ngerti aku Pak Ustaz. Ya engko sekali-sekali wong mandeling ngonang-ngonang nih pocok ya pocok. Artinya adalah pohon selasih di tepi laman, pohon dadap tepi pandan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf saya atas segala kekurangan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana taqabbal a'malana innaka antas sami'ul alim. Allahumma ighfir lana dunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ومحبوبا اللهم اجعل بلدتنا الإندونيسية بلدة آمنة مطمئنة في ولايتنا Sumatera As-Samaliyah wilayatan aminatan mutmainnah fi wilayatina Deli Serdang wilayatan aminatan mutmainnah khususan ya Allah fi qaryatina Bandar Setia ij'al qaryatana qaryatan aminatan mutmainnah wa qaryatan aminatan mutmainnatan thayyibah ya'tiha rizquha min kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin nawwir baldatana binuril Qur'an wa nawwir qaryatana Bandar Setia binuril Qur'an wahdina wahdilil muslimina wal muslimat fi qaryatina Bandar Setia bihidayatil Qur'an wa karimna warfa' darajatana bi karamatil Qur'an waj'alna ya Allah min ahlil Qur'an wa dakhilna al jannata ya arhamar rahimin bi syafa'atil Qur'an ya Rahman ya Rahim irhamna bi hurmatil Qur'anil Karim ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.